warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Pelangi dari negara 2020. Gua Haidar Ali dari ADM Niaga 2018. Halo, gue Haris dari ADM Niaga 2018. Nah, gimana nih Kak Haris sama Kak Haidar? Kabarnya baik nggak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Akbar. Subhanallah banget nih. Gue alhamdulillah baik juga nih, Pelangi. Keren. Lanjut. Iya, nggak berasa nggak sih Kak? Dikit lagi tuh udah masuk bulan puasa loh. Tinggal beberapa hari lagi. Berapa hari lagi sih kita puasa tuh? 3 ya? Iya mungkin 5 3 deh. atau 5 hari lagi. Ya, Segitulah antara ya. itulah. Lagi ya. Oke. Tapi kayaknya puasa tahun ini suasananya masih beda deh dari tahun-tahun sebelumnya, karena kan pandemi di negara kita ya terutama itu masih lumayan parah nih Kak. Apalagi Benar. bentuk untuk momen lebarannya. Dengar-dengar sih udah ada berita kalau pemerintah itu ngelarang para warganya untuk enggak mudik. Nah, dari pernyataan tersebut banyak banget nih pro kontranya. Bahkan musisi Indonesia Firsa Besari itu di akun Twitternya menyatakan ketidaksetujuannya. Menurut Kak Haidar sendiri, gimana nih tanggapan kakak tentang larangan mudik yang diterapin tahun ini? Iya, sebenarnya memang pemerintah di tanggal 26 Maret ya kalau nggak salah itu udah menetapkan bahwa mudik di tahun 2021 itu dilarang. Dan menurut gue sendiri ini sebuah kebijakan yang baik untuk penanganan kasus COVID-19 di Indonesia sih. Tapi yang perlu ditekankan lagi adalah pemerintah harus lebih tegas dari tahun lalu, karena kalau berkaca di tahun lalu kan di saat mudik dilarang ternyata peningkatan kasus COVID-19-nya tetap meningkat gitu. Dan tahun ini harus belajar dari tahun lalu supaya hal-hal serupa tidak terjadi lagi. Benar. Dan mungkin kalau di matul kita kan ada nih pemasaran sosial. Nah, pemerintah harus mampu memasarkan hal-hal seperti ini ke masyarakat supaya membangun nih budaya baru di masyarakat bahwa mudik itu bisa nih, atau bertemu dengan keluarga itu bisa dari rumah masing-masing. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat lagi dari keputusan pemerintah di rapat koordinasi itu ada beberapa keputusan. Yang pertama tentang penetapan tanggal nih. Jadi larangan mudik itu dimulai dari tanggal 6 sampai 17 Mei. Dan ini berlaku untuk semua orang. Mau kita mahasiswa, mau ASN, pegawai BUMN, anak pejabat dan lain sebagainya sama berlaku. Tapi memang ada beberapa pengecualian yang seperti ASN yang sedang perjalanan dinas dan lain sebagainya ya, yang memiliki surat tugas itu masih boleh-boleh aja, karena ya mau nggak mau mereka harus pergi. Terus ada juga nih tentang cuti bersama. Jadi cuti bersama tuh direvisi di tahun ini cuman di tanggal 12 Mei doang. Dan untuk teman-teman nih tenang aja, pemberian bansos bakal tetap ada dalam rangka Lebaran 2021. Akan turun nih bansos di bulan Mei. Ini harus kita kawal terus supaya bansos memang didapatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Benar. Serta masalah-masalah kegiatan keagamaan nih, ini juga akan diatur bagaimana protokol kesehatannya dan lain sebagainya oleh Kementerian Agama. Nah, itu beberapa poin mengenai larangan mudik dan persoalan di Lebaran nanti. Tapi nih Kak, yang mungkin jadi perdebatan banyak orang, kenapa mudik tetap dilarang tapi tempat wisata masih tetap dibuka? Menurut Kak Haris sendiri gimana? Nah, tuh gimana tuh Rit? Iya sih, sebenarnya ini agak ganjel ya. Kayak mungkin orang bisa bilang, ya udah kalau gitu kalau misalnya wisata dibuka, gue mampir aja ke tempat wisata di kampung gue nggak mudik kok. Agak ganjel ya sebenarnya di sana. Cuma mungkin kalau saya ngomongin wisata sendiri ya, kayak mungkin alasan kenapa wisata dibuka mungkin salah satunya karena banyak orang-orang yang berpenghasilan dari sektor wisata ini, makanya tetap dibuka di masa mudik ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari yang gue baca juga terkait hal tersebut, menanggapi hal tersebut, Bapak Menparekraf ini, Pak Sandiaga Uno, sebelumnya pernah mengatakan gitu tentang kebijakan larangan mudik Lebaran yang diberlakukan oleh Presiden kita, Presiden Jokowi.
bahwa ya tadi seluruh objek wisata di seluruh Nusantara itu tetap dibuka. Nah, hal itu disampaikan ya oleh Bapak Sandiaga Uno selesai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Republik Indonesia, yaitu Bapak Muhadjir Effendi. Ya di obrolan tersebut nih, Pak Sandiaga Uno ini menyampaikan terima kasihnya kepada Kemenko PMK yang telah memberikan restu kepada pihaknya untuk membuka objek wisata lokal selama libur Lebaran. Gitu. Nah, cuma gini sih, mungkin hasil dari pembicaraan tersebut kenapa akhirnya objek wisata tetap dibuka, karena ya udah nggak apa-apa, karena dari segi ekonomi mungkin kita tetap membutuhkan, kita buka aja nih, kita buka asalkan memenuhi protokol di sini yang dicantumkan itu CHSE namanya, yaitu cleanliness atau kebersihan, health atau kesehatan, safety atau keamanan, dan environment sustainability atau kelestarian lingkungan guna menekan kasus COVID-19. Jadi intinya dari pemerintah sendiri tetap membuka objek wisata asalkan tetap memenuhi protokol gitu sih, Pel. Nah iya sih, pasti kan namanya di setiap kebijakan ya ada pro kontranya ya Kak. Mungkin kita sebagai warga negara yang patuh, ya kita mengikuti aja sebenarnya kebijakan yang udah ditetapin sama pemerintah. Dan mungkin juga sebenarnya yang lebih ditekankan sama pemerintah di sini tuh untuk kita biar lebih patuhin protokol kesehatan kali ya Kak, biar nggak makin meluas gitu penyebaran COVID-19. Benar-benar. Oke, mungkin segitu dulu kali ya obrolan kita hari ini. Oke, Pelangi, makasih dulu diajak ngobrol. Thank you banget nih. Iya, makasih Yaudah. juga untuk Kak Haidar dan Kak Haris. Jadi segitu dulu podcast dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah semua. Keren.